minta uang, tapi mohon pendampingan begitu. Data sudah ada. Ini saya live biar sengaja supaya ada follow up begitu. Kalau masih tidak ada follow up, sungguh terlalu. Saya beberapa kali kita koordinasi dan saya datang langsung dengan mendampingi masyarakat. Pertama adalah harus saya sampaikan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia mempertanyakan bagaimana kelanjutan kita sampai ibu yang mendampingi ke Cirebon. Saya ditanya, sedikit ditegur oleh Bu Nyai begitu. Jadi itu koperasinya sudah ada dan ini butuh dukungan untuk pemberdayaan perempuan saya kira karena ulama perempuan juga memiliki peran yang penting begitu. Dan kalau ada koperasi di pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para ulama perempuan, tentu ini menjadi suatu langkah yang penting. Jadi kemudian juga para petani tebu ya. Kita sudah berjanji untuk ada pendampingan secara khusus termasuk juga bagaimana mereka yang sudah terbentuk LPDB-nya ini bisa dibantu di tengah kesulitan mereka untuk melakukan tanam karena ada persoalan tebu kita saat ini dan gula nasional. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting. Saya selalu mengatakan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih hanya bisa berjalan dengan baik, terarah dan terukur ketika berbasis pada data desa kelurahan presisi. Saya itu boleh Bapak dicek, Pak Wamen datang untuk kita mau mulai waktu itu disetujui, bukan di dapil saya, tapi di Bali, di Bongkasa Pertiwi begitu, dengan tidak meminta uang dari Kementerian Koperasi. Dan itu sudah ada analisisnya, bagaimana pentingnya, terutama potensi setiap desa itu harus dipetakan, karena tanpa data yang jelas, tidak mungkin ada suatu pengembangan usaha yang terarah, terukur, dan terencana. Nah, kemudian sampai saat ini juga tidak ada pendampingan tuh dari Kementerian Koperasi dengan desa yang telah kita lakukan bersama pendataannya. Meskipun data telah kami serahkan begitu for free untuk kementerian, ya uang dari nah kalau ditanya salah satu apa yang digunakan uang DPR ya untuk hal-hal seperti ini. Lalu kemudian saya lebih bersabar lagi Pak Ketua, karena di Bali mungkin teman-teman koperasi untuk mendampingi terlalu jauh padahal itu sekedar tinggal telepon ya. Saya tawarkan lagi langsung Pak Sekjen, saya jelaskan dengan peta datanya. Di Kabupaten Bekasi ada 1 kecamatan dengan 6 desa yang sudah ada data desa presisinya begitu. Dan itu pun tidak di follow up. Jadi menurut saya kalau hal-hal kecil dan itu langsung diajukan oleh DPR RI dengan tidak meminta anggaran dari Kementerian Koperasi, tapi masih diabaikan. Bagaimana dengan anggaran yang besar? Apakah DPR RI ini kemudian hanya dijadikan stempel untuk pengesahan anggaran begitu ya? Mohon perhatiannya Pak Menteri dan Pak Ses terutama saya kira saya mohon tindak lanjut dari komitmen-komitmen kita. Uang saya yang berasal dari dana yang diterima oleh sebagai seorang anggota DPR RI sudah digunakan untuk pendataan itu saya kira dan tinggal digunakan oleh kementerian. Saya tidak minta uang, tapi mohon pendampingan begitu. Data sudah ada. Ini saya live biar sengaja supaya ada follow up begitu. Kalau masih tidak ada follow up, sungguh terlalu. Nah, kemudian yang juga penting adalah tadi dikatakan 7,854 triliun, juga sedikit klarifikasi pimpinan, saya memegang ini kesimpulan Raker 9 Juli 2025 hari Rabu, bahwa waktu itu bukan menyetujui Bapak, hati-hati, menerima penjelasan. Menerima penjelasan bukan berarti menyetujui begitu saja. Oleh karena itu ada pembahasan hari ini, bukan kemudian klaimnya kami sudah menyetujui, belum. Karena ada beberapa catatan penting termasuk tadi LPDB, termasuk juga kemudian pasar desa saya kira penting itu. Ya, betul Bapak, saya orangnya agak detail karena satu kata diubah sedikit itu makna berbeda. Saya pikir kalau usulan
7,8 triliun itu disetujui, itu akan menjadi rekor di Komisi 6, Pak. Belum pernah, Pak. Semua kementerian bisa dapat 7,8 T. Ya. Apalagi sekarang banyak pemotongan. Kita doakan bisa dapat dananya 7,8 usulannya. Tapi yang kita tahu bahwa sekarang yang sudah masuk angka 900 miliar lebih. Yang pertama adalah untuk mendukung itu, kalau saya lihat ini dari peta jalan yang Bapak presentasikan, memang ada kemunduran, Pak, ya, waktunya. Jadi mestinya peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas itu adanya di 2025. Apakah masih tetap bisa berjalan di 2025 ini? Pak. Dimohon untuk kembali ke tempat. Sudah sertijab, tugas Kementerian Koperasi sudah dilanjutkan oleh Pak Menteri Ferry Yuliantono. Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan, ya, terutama dalam pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? PR-nya tanya Pak Menteri aja lah. Pokoknya yang pekerjaan rumah kasih Pak Ferry aja, ya. Mengabdi kemana, Pak? Mengabdi kepada rakyat, ya. Ada tawaran posisi lagi. Pokoknya kita setia di garis rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, begitu ya? Selalu dong. Orang kita yang menangin, masa kita nggak dukung? Gimana sih? Semua ya pasti balik lah, gimana sih? Yang pasti balik satu, yang pasti balik adalah ke rumah. Kalau ke rumah orang lain bahaya. Ya. Nah, tunggu aja lah, itu hak prerogatif presiden. Kamu jangan menduga-duga. Nggak usah dipesankan, Pak Ferry ada dalam tim kita, dia udah tahu apa yang perlu dikerjain, nggak usah dititipin pesan lagi. Kan selama 10 bulan lebih ini kan Pak Ferry bareng-bareng sama-sama kita semuanya, jadi nggak perlu beliau juga udah tahu apa yang mesti dikerjakan gitu. Pak Budi, ini kan misalkan ini kan saat Bapak kemarin sempat rapat kerja bersama DPR juga, ini sempat kaget atau seperti apa sih Pak? Ya nggak ada yang perlu kaget, biasa aja ya. Namanya jam 2:30 saya dikasih tahu. Iya, habis RDP ya. Posisi wamen terkini siapa? Kamu mau? Ya tergantung presiden nanti ya. Nggak tahu, tanya Pak Menteri yang sekarang, jangan tanya ke saya kalau yang gitu-gitu. Ferry soal usulan. Udah.